Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, masih bersama Omah Independen Kebumen yang punya gawe asesmen mengulik yang unik-unik gitu kan. Sudut pandang atau perspektif seseorang yang dipandang mandiri atau independen. Masih bersama saudara saya Pak Bayu Ikhtiar. Nanti kita akan mencoba mengulik tentang tema pragmatisme atau praktisme perilaku para caleg. Gimana Kang Bayu, menarik nggak? Ya, memang itu yang sedang kita hadapi. Ya. Saya menemukan sesuatu yang menurut saya sih, wah Masya Allah sudah. Menurut saya ya, karena saya baru saja tahu tentang praktek-praktek praktisme, diantaranya ya one envelope, one voice. Maksudnya satu amplop, satu suara. Ya, memang itu yang kita dengar seperti itu. Bagaimana ini gitu loh? Ada apa ini yang akan terjadi ketika kita nanti terjebak di situ terus ya? Kedaulatan itu seperti apa nih? Kita konsepnya nih, negara seperti, mohon maaf sekali, kita ibaratnya di negara di mohon maaf ya. Artinya perilaku itu, menurut saya perilaku itu sama saja dengan melakukan sebuah upaya negara ini dengan praktik-praktik yang memang tidak seharusnya terjadi. Kenapa mesti rakyat sendiri yang selalu menjadi korban? Siapa? Rakyat sendiri yang selalu menjadi korban. Ya, memang karena saya sendiri sudah pernah mengalami dulu waktu pernah nyalek juga walaupun tidak jadi, mohon maaf ya. Juga pernah waktu jadi pengurus partai seperti itu. Jadi kita memang nggak ada pilihan lain karena satu hal sudah terlanjur yang terjadi pragmatis. Untuk masyarakat sendiri, kalau saya sebagai warga juga tentu mengetahui juga bahwa masyarakat ini sekarang ini kan belum ada suatu keaktifan ya. Ini kan kita masyarakat kan sekarang pasif start ya, no dinamik. Hanya memang kita diberikan sosialisasi mungkin ya, jadi katakanlah biasanya di desa-desa seperti itu ya, untuk pemilihan umum seperti itu. Seperti yang sudah memang karena sudah terjadi pragmatis, jadi masyarakat pun seperti nggak berdaya seperti itu. Justru kita ini ya sebagai kawan-kawan yang memperhati masyarakat, bagaimana kita ini harus otomatis mewakili masyarakat ya, bahwa ini adalah ada suatu kepedulian kita, bahwa sebenarnya untuk era sekarang ini, pemilu sekarang ini, karena kita bisa katakan sudah cerdas masyarakat. Kembali Kang Bayu tadi kepada perspektifnya one envelope, one voice. Satu amplop, satu suara. Saya sebenarnya kaget itu ya, sempat saya melakukan pembicaraan jarak jauh lah ya. Endingnya dia menyampaikannya, saya tidak mau berpusing-pusing ria. Oh iya, saya ingin praktis ya, tidak pusing, tidak yang simpel dan itu efisien. Semuanya menurut beliau itu adalah efisien. One envelope, one voice, satu amplop, satu suara. Kalau itu ada, ngomong. Jadi itu yang saya dengar terjadi seperti itu. Seperti apa nih membangun konstruksi itu budaya seperti itu kan jelas sama saja merobohkan gitu kan, kedaulatan rakyat gitu kan. Padahal negara itu berharap bahwa rakyat itu yang berdaulat. Ya, gimana Kang Bayu? Iya, memang pragmatis itu sudah terjadi terlalu lama itu. Dan kalau saya secara pribadi atau teman-teman, kalau saya dulu di partai sebenarnya ingin mengembalikan bahwa kita ini orang-orang yang memang untuk menunjukkan sebagai demokrasi yang lebih baik untuk dengan kita istilah kedaulatan politik tetap di tangan rakyat seperti itu. Dan memang kita dalam yang kita alami ini ya tidak mudah.
apa yang bisa diharapkan? Ya, Rasionalnya kan begini. ya, Ketika itu yang selalu begitu yang menjadi budaya, artinya tidak ada akan masuk orang-orang bagus sekalipun bagus tanpa uang, tidak akan bisa masuk menjadi pejabat. ya, Nggak mungkin itu. benar. Terus apa yang bisa diharapkan? Apa kita masih perlu berharap? Ya, ini Dengan situasi seperti situasi itu. kondisi toleransi sekarang ini memang sudah sampai katakanlah ya sampai titik yang memprihatinkan sekarang ini, dan memang harus mulai kita ini mengembalikan bahwa semua itu memang terjadi karena apa namanya tidak berfungsinya apa namanya kegiatan apa untuk Civil society ya untuk kemasyarakatan, dalam arti ini kan tugas dari partai sebenarnya, tugas dari partai, tentu dari penyelenggara juga untuk komunikasi ke warga masyarakat seperti itu, dan itu sudah terjadi. Hanya memang ini kita sekarang ini harus ada perhatian atau katakanlah kepedulian dari orang-orang yang memang yang seperti Panjenengan ya, atau kawan-kawan kita yang memang ini namanya Omah Independen ini ya. Iya. Jadi kita Omah ini, Independen. ya, kita harus mulai apa namanya berani untuk mulai kita menginisiasi gitu kan. Saya memang dulu juga pernah menghadapi seperti situasi apa namanya pragmatis itu. Waktu itu karena kita tidak mungkin untuk menjadikan seorang kawan kita DPR ya, tentu itu sudah memang harus terjadi ya. Kita mau apalagi saya sendiri waktu itu memang nyalon pun tidak jadi karena saya nggak bisa seperti itu, Mas Budi. Kata kuncinya tadi, ketika itu terjadi sebenarnya kita sudah tidak punya harapan apapun, karena yang baik itu pasti nggak mau masuk ke situ. Orang baik pasti nggak mau Ya. masuk ke situ, sehingga otomatis akan diisi ruang itu adalah ruang orang-orang yang memang bukan tidak baik ya. Ya. Dia nanti akan lupa, Benar. pasti lupa itu. Sebenarnya kita ini untuk rekrutmen pencalekan, kalau saya bupati, saya ingin masuk kepada kawan-kawan yang atau masyarakat profesional. Jadi kita ini tidak bicara tentang adalah orang-orang hanya sebatas punya duit dan gitu. Jadi memang ini ada profesi ya. Harusnya ini orang-orang di sini yang memang punya SDM memang yang apa namanya berjiwa untuk apa namanya ya bekerja untuk mengabdi kepada masyarakat seperti itu. Melalui Ya, tugas-tugasnya gitu. ya. Jadi kalau hanya sekedar hanya untuk apa namanya untuk menjadi caleg ya, mereka hanya dengan segala cara akhirnya seperti itu ya. Ini makanya. Tapi ya ini kan sudah sekarang mulai masyarakat sudah pada berkali-kali ya kita ke pemilu, jadi sudah bagi saya sebenarnya sudah tahu sama-sama Mas Budi, sudah cerdas. Dan ini saya berharap untuk pemilu umum besok ya 2024 itu untuk pencalegan itu menurut saya itu nanti tetap harus ada hasil yang lebih baik daripada kemarin Mas Budi. Ya. Begitu. Saya justru makin skeptis ya, karena tadi harapan nggak ada yang bisa diharapkan. Yang lucu lagi itu adalah bahwa kondisi ini seolah-olah diciptakan. Kembali Kang Bayu itu tadi ya, sampai pada titik apa yang sebenarnya bisa kita harapkan. Logika sederhananya itu tadi, seolah masyarakat itu masih memandang bahwa one vote one voice itu adalah mereka itu seperti dewa turun dari kayangan. Yang mereka tidak berharap apapun. Ketika nanti dia jadi, seolah dia tetap masih menjadi seorang dewa yang bersih, yang akan memperjuangkan aspirasinya. Bagaimana menurut seperti itu? Nggak salah sebenarnya mereka itu. Ya itulah, jadi karena sudah terlanjur ya biasa seperti itu. Jadi kebiasaan yang memang sebenarnya ini kontraproduktif. Maka itu saya sebenarnya berpikir kalau ini rencana kemarin katakanlah sistem demokrasi kita memang dikembalikan seperti aslinya yang dulu. Ini ada bagaimanapun sekarang ini harus dikembalikan ya dari rakyat untuk rakyat ya. Jadi ini sebenarnya sistem yang memang harus kita buat ini, yang terbuka ini malah memang jadi liar gitu loh. Jadi terbuka ini malah siapa aja yang mau jadi DPR kendaraannya lewat partai. Sebenarnya kalau siapa saja nggak masalah.
Ya memang. Kalau sekarang kan enggak. Ya sekarang ini jangan siapa aja yang punya yang punya modal itu loh ya. Yang punya modal kan jelas. Yang kasihan adalah kawan-kawan pengurus ini yang memang hanya ngurusi partai. Nah, dan nggak punya modal. Ya kecuali yang punya ya seperti itu. Tapi dia sendiri sebenarnya sedih loh. Ya. Padahal dia masuk ke partai pun sebenarnya dia punya harapan ke situ. Ya, saya dulu ngalami saya masih tukar di partai. Saya di demo sama kawan-kawan, kenapa? Karena saya memasukkan orang-orang luar yang baru masuk, saya berikan nomor-nomor yang tinggi. Ya bagus lah. Nah, kenapa nomor-nomornya urut yang atas itu? Karena diminati sama orang-orang yang memang punya modal. Punya modal. Ya, karena mereka lebih muda, ya kan? Nah, jadi sebagai pengurus partai pun ya. rasionalnya begitu kan? Bahkan saya juga pernah disogok, kenapa? Iya. Dari partai lain di sana mungkin kurang cocok ke saya. Pindah minta nomor. Di sana nomornya nggak sesuai mungkin. Akhirnya pindah dari satu partai kalau nomornya buruk. Ya nomornya tidak menjanjikan lah taruhlah ya. Nomor di atas, jadi minta nomor 1 atau 2. Ya iya makanya. Ya. Biasanya pindah ke partai lain. Ya. Oh begitu. Jadi masih ada yang terbawa masalah nomor urut, padahal itu SIM terbuka. Nomor berapa aja itu udah masalah. Kan begitu. Karena proporsional terbuka ya. Ya. Ya sebaliknya saya juga ada kesalahan. Kenapa? Saya mengiming-imingi kepada orang-orang di luar. Ya waktu itu saya pengurus partai, di partai saya tentu supaya lebih baik kan begitu. Ini kan persaingan geger-gegeran partai lah ya. Ini maksud saya kita harus menyampaikan ada hal yang tentu tentu yang halusinasi lah ya, angin surga ya. Ya itu memang kata-kata itu sebenarnya sangat keterlaluan itu. Harus ada angin surga di kita menyampaikan tampil yang berbeda. Oh iya. Berbeda nanti lebih baik lah gitu. Cuma pada akhirnya dalam posisi asal itu sehat tidak masalah. Gitu. Sepanjang yang tadi paham. Yang jelas saya prihatin adanya memang ini terjadi sistem pemilihan demokrasi ini yang memang terbuka, jadi memang kita ini tidak bisa memberi kepada kader-kader kita, nggak bisa kaderisasi dari situ Mas Budi. Karena kita nanti begitu prakteknya kita untuk urus rekrutmen, akhirnya apa? Kita diminta sama atasan kita supaya menerima orang-orang yang memang punya kelebihan dari segi materi. Titipan lah. Ya, termasuk saya ketua karena nggak punya materi, ya otomatis saya harus tahu diri dan mementingkan orang yang mengutamakan atau atasannya lah ya. Ya, enggak orang-orang memang dia punya materi yang lebih betul. Karena kita nggak bisa pungkiri itu banyak terlanjur terjadi seperti itu. Monggo dorong gitu ya. Monggo panjenengan nonton nginggil. Jadi saya sangat senang. Ini demokrasi kebeda itu. Ya, demokrasi untuk besok 2024 ini menurut saya ini adalah menjadi suatu momen kita untuk mengakhiri semua. Termati apa? Kita harus kembalikan lagi bahwa sistem demokrasi kita memang harus kembali ke dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Semi ya. Jadi harus kembali bahwa kita ini harus sistemnya memang kembali ke tupoksinya partai. Nanti untuk kepentingan yang jelas ini kepentingan masyarakat bahwa sebagai wakil rakyat kan. Siapa yang harus menegur partai ini kalau nggak bekerja seperti itu? Ya sekarang kalau bicara untuk partai ini kan yang bikin regulasi semua ini, aturan ini kan semua dari jadi yang terhormat juga, yang terhormat DPR kita kan gitu. Kembali ke situ. Jadi, tapi ini kan sudah disadari semua bahwa sistem yang sudah terjadi ini sudah berjalan begitu lama. Ternyata ini memang tidak menghasilkan harapan yang sesuai dengan tujuan berbangsa bernegara ini gitu. Iya. Jadi bagaimana kita sekarang ini harus saling memang menyadari bahwa menurut saya besok untuk pemilu yang 2029 ya itu memang harus kembali ke sistem memang harus yang tertutup. Dari sisi regulasi, ya. Sisi regulasi itu ya. Terus dari sisi masyarakat sendiri seperti apa nih konstruksinya masyarakat supaya masyarakat kan sekarang ini adanya independen ini, kawan-kawan kemarin yang memang sudah kecimpung di kegiatan pilihan-pilihan misalnya pilkades ya. Ini kan semua sekarang ini kan punya suatu suatu pemahamannya yang sudah memang tentu menjadi lebih tahu lah ya pengetahuan. Jadi mau nggak mau sekarang ini kita ini harus harus berani termasuk kita ini bagaimanapun menyampaikan pendapat bagaimana ingin sebagai aspirasi kita teman-teman. Tadi saya menangkap begini,
masyarakat sekarang itu sudah cerdas, gitu kan? Ya benar. Padahal kalau dalam pemahaman bahwa mereka dikasih uang mau, itu kan jelas menunjukkan kontraproduksi itu dengan itu. Ya. Terus cerdasnya di mana? Ya sebenarnya mereka ini kadang-kadang bisa dikatakan pura-pura nggak tahu mereka. Pura-pura nggak tahu. Sebenarnya tahu bahwa itu adalah larangan, ya. Bahwa money politik itu pelanggaran. Tapi karena pura-pura nggak tahu tadi, ya kita nggak bisa lah, ya namanya kita Jamaah ya. ya kita nggak bisa melarang, karena kita ini juga warga masyarakat juga kan gitu. Jadi yang jelas ini menurut saya untuk pemilu besok ini adalah momen yang terakhir, 2024 momen terakhir bahwa tentu besok hasil pemilu besok berbeda dengan pemilu sebelumnya, karena yang jelas karena kehilangan harapan nih. Apa yang diharapkan nanti? Jangan seperti ini, kan? Ya, jadi ini sekarang udah mulai diperbaiki, untuk kampanye besok juga diperpendek kan seperti itu. Jadi pemerintah sudah mulai perbaiki sistem pemilu sebenarnya. Hanya kemarin belum bisa sistem yang dikembalikan seperti awalnya dan tertutup, belum bisa kan gitu. Kalau diperpendek masa kampanye itu justru menguatkan itu terjadinya proses itu. Ya, mereka lebih instan ya, lebih cepat, ya, lebih cepat. Mengurangi kos-kos lain. Ya, jadi menghemat biaya. Ya. Iya. Ya, kalau itu atau biaya untuk kos politik itu lebih rendah daripada yang lalu. Kalau kos politik ya. Tapi Karena money politik lebih pendek. Kalau money politik emang karena lebih besar. di Politik dan kos politik kan beda ya. Ya. Kos politik ini kan ketika kita menuju pada hari Proses. hari H ya. Ya. Ya, malam hari H atau hari H-nya itulah money politik di situ. Ya, menurut saya mereka pun akan tidak jauh dari yang kemarin ya, mungkin katanya amplop atau itu apa namanya. Oh, sampai hari sebelum hari H itu Kalau yang disampaikan tadi yang money politik. money politik itu Money politik. menurut saya Guguran itu loh maksudnya. ya, itu menurut saya tetap katakanlah nggak jauh beda seperti yang lalu lah ya. Enggak mungkin. Saya bisa berkeyakinan bisa 100% naiknya itu. Ya. Oh, sampai hari sebelum hari H itu Kalau yang disampaikan tadi yang money politik. money politik itu Money politik. menurut saya Guguran itu loh maksudnya. ya, itu menurut saya tetap katakanlah nggak jauh beda seperti yang lalu lah ya. Enggak mungkin. Saya bisa berkeyakinan bisa 100% naiknya itu. Ya. Kalau itu terjadi, Kemarin mungkin 20 itu masih ya. ya, Kalau besok apa masih mau? ya, Karena masyarakat sudah cerdas. ya. Tapi yang jelas berapapun yang akan nanti diterima, itu pun nggak beda seperti yang lalu hasilnya kan begitu. Kan begitu. Substansinya nggak beda. Nggak beda. Cuma masyarakat milihnya kan yang itu. Jadi kita kan akhirnya juga seperti yang lalu kan sama. sama masih. Dan alhamdulillah nih saya memang bersyukur, yang jelas saya dengar informasi besok kembali ke sistem pemilu yang memang Tertutup. yang sebenarnya seperti itu. Jadi Untuk 2029. ya, Mungkin. ya ini harapan kita. Saya berdoa seperti itu. Iya. Soalnya kalau nggak begitu nggak selesai kita. Ya. Jadi hanya di politik pencalegan ini atau ini hanya untuk orientasi sebenarnya pragmatis, ya nggak selesai. Saya melihat justru sisi pentingnya independensi. Ini nggak bisa masuk dalam pencalegan ya. Kalau ini harus Maksudnya gini, melakukan edukasi politik terhadap bangsa yang kita cintai bersama. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf semuanya buat teman-teman di sana. Kita akhiri. Terima kasih Kang Bayu ya dan tim dari kreatifnya Omah Independen beserta direkturnya. Kalau ada yang ingin, oh ya kita besok malam atau besok hari tertentu kita mungkin akan menghadirkan calon-calon yang tadi perspektifnya masih independen ya, perspektifnya mandiri. Kita akan coba asesmen di sini untuk bisa dialog ngobrol untuk mencoba mengurai sesuatu hal yang bisa diurai untuk menjadi ya bahasannya mau pada dene ngerti lah sebenarnya. Cuma mungkin ngobrol kalau siapa itu kan bahasanya saya mau ngobrol dengan siapa ini ya. karena nggak ketemu ya. Obrolan ini barangkali nanti menjadi masuk ke relung hati teman-teman semuanya, saudara-saudara kita semuanya yang masih pada wilayah idealisme. Yang sedang tidak idealisme ya udah, itu memang dia lagi di ranah itu, tidak bisa disalahkan. Ada proses. Disalahkan pun kita pun pusing sendiri. Ya. Kita cari yang benar aja lah. Ya kita tadi menyebarkan virus saja. Virus ini barangkali 1, 2, 3 orang nanti menemukan
yang seirama, yang sefrekuensi, yang masih bening-bening gitu kan ya. Harapannya kalau yang masih sudah abu-abu itu ya kita bisa kocok gitu kan, nanti dengan yang bening-bening jadi ladaknya mulai hilang. Harapannya kita menjadi bagian dari semesta. Amin. Kita menjadi bagian dari semesta untuk menjadi penyeimbang. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya di sana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup punya Kan beda ya. Politik ini kan kita menuju pada